Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya akan jelaskan ya terkait dengan ruang kolaborasi ya di modul 1.2. Bapak dan Ibu, di ruang kolaborasi ini diskusi mandiri ya di ruang kolaborasi pertama. Bapak dan Ibu nanti calon guru penggerak akan melaksanakan pertemuan tatap muka maya ya menggunakan Google Meet. Nanti akan dipandu oleh fasilitator. Tujuan pembelajarannya adalah merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai dari pihak secara kolaboratif. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan dibagi per kelompok, kemudian Bapak dan Ibu nanti saling diskusi ya untuk menyampaikan ya kelebihan dan nilai dari masing-masing CGP. Kemudian nanti akan saya sampaikan ya bagaimana sistem penilaiannya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita ingin mendapatkan nilai maksimal, nilai 4 ya atau 100, kita harus memenuhi beberapa aspek penilaian ini. Tetapi sebelum itu saya akan coba jelaskan ya kira-kira tugasnya apa saja di ruang kolaborasi. Bapak Ibu, yang pertama di ruang kolaborasi sesi 1, diskusi mandiri, Bapak Ibu nanti akan mendiskusikan pembuatan karya. Bapak Ibu nanti tugas yang pertama adalah membuat karya poster, peta pikiran, atau PowerPoint atau video. Dalam kelompok, bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang berkelompok. Artinya yang kelompok pilih ya, dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Berarti nanti Bapak dan Ibu menyusun semua kekuatan yang ada di diri CGP ya. Kemudian susunlah gambaran rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap kelompok. Berarti nanti Bapak dan Ibu menggambarkan sebuah poster ya, yang isinya adalah kekuatan-kekuatan masing-masing CGP yang digabungkan, ya, menjadi satu, ya, sehingga nanti membuat suatu rangkaian kegiatan, ya, yang berbasis kekuatan. Kemudian usai kerja kelompok, Bapak Ibu diajak untuk melakukan refleksi dengan merespon tugas berikut. Tugas yang kedua, yaitu refleksi. Siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Apakah nilai itu dan mengapa itu penting untuk saya ya, dan proses kolaborasi kelompok. Tuliskan dalam bentuk surat terima kasih dan apresiatif pada rekan tersebut untuk nantinya dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat. Berarti Bapak Ibu nanti memilih ya satu rekan di kelompok tersebut yang sudah memiliki satu nilai, tetapi saya masih perlu kembangkan ya Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu masih punya kekurangan tetapi dimiliki oleh teman Bapak Ibu di CGP tersebut. Dan mengapa itu penting? Kemudian silahkan mengirimkan surat ya, nanti dikirimkan melalui pesan singkat di LMS. Pesan singkat di LMS nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar ya, karena di ruang kolaborasi nanti Bapak Ibu bisa unggah tugas ruang kolaborasi, Bapak Ibu bisa memberikan komentar ya, memberikan komentar di dalam unggah tugas tersebut. Bapak Ibu silahkan mengomentari salah satu CGP yang memang memiliki nilai yang Bapak Ibu belum miliki tapi dimiliki oleh CGP tersebut. Bapak dan Ibu perlu diperhatikan kalau kita ingin mendapatkan nilai maksimal ya, Bapak Ibu harus salah satunya adalah mengirimkan tugas sebelum batas waktu habis ya, atau tepat waktunya. Misalnya pengumpulan itu dilaksanakan maksimal tanggal 5 Juni, Bapak Ibu jangan sampai lebih dari 5 Juni. Ya, maksimal 5 Juni. Di sini sudah disampaikan tenggat waktu pengumpulan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan mengikuti sesi pertemuan tatap muka bersama kelompok untuk mempresentasikan. Jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai melaksanakan ruang kolaborasi diskusi mandiri, maka nanti hari berikutnya ruang kolaborasi sesinya adalah presentasi ya, untuk menyelesaikan atau untuk mempresentasikan hasil kolaborasi ya di depan kelompok lainnya dan fasilitator. Karya yang Anda buat akan dinilai berdasarkan rubrik di bawah ini. Bapak Ibu perhatikan kalau kita ingin mendapatkan nilai maksimal, maka kita harus memperhatikan rubrik ini. Yang pertama, aspek konten ya, aspek kontennya adalah 40%. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai maksimal, nilai 4, maka konten mampu
menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki semua anggota. Berarti konten, poster, dan lain-lain Bapak Ibu nanti harus bisa menunjukkan. Artinya konten itu muncul ya, menampilkan semua nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok. Kemudian memberi gambaran singkat kegiatan yang jelas dan fokus untuk menguatkan satu nilai yang dipilih ya, kelompok ya. Artinya fokus untuk menguatkan satu nilai yang dipilih. Nah, ini terkait dengan konten. Untuk nilai 3, menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki beberapa saja. Kalau tadi adalah semua anggota, kalau ini adalah beberapa, nilainya 3. Memberikan gambaran panjang lebar ya, artinya tidak fokus ya. Kemudian yang nomor 2 ya, nilai 2 menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki satu anggota kelompok. Ini tadi adalah beberapa, nilainya 3, tetapi kalau hanya dimiliki satu anggota kelompok maka nilainya 2. Kemudian memberi gambaran singkat kegiatan walaupun tidak fokus pada penguatan satu nilai yang dipilih. Ya, kelompok 20% Bapak Ibu ya nilainya. Kemudian nilai 1, konten tidak mampu menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki anggota kelompok. Artinya kontennya itu tidak menunjukkan ya. Memberi gambaran panjang lebar atas kegiatan dan tidak fokus. Ya, nilainya 1. Jadi ini adalah penjelasan aspek konten 40%. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan nilai 4 maksimal di aspek konten, maka konten itu harus menunjukkan semua ya, semua anggota nilainya apa. Ya, silakan masukkan semuanya di konten tersebut, di poster tersebut ya atau di video tersebut ya. Kemudian memberikan gambaran singkat kegiatan yang jelas dan fokus untuk menguatkan satu nilai yang dipilih tadi ya. Berarti memberikan gambaran singkat tetapi jelas dan fokus ya untuk menguatkan satu nilai yang dipilih tadi ya, nilai adalah 1 CGP. Kemudian terkait dengan penyampaian ini adalah 40%. Bahasa yang digunakan mudah. Jadi kalau poster itu berarti tulisan ya, tulisannya mudah dipahami, bahasanya mudah dipahami. Kemudian teks pada presentasi singkat namun padat dengan informasi. Nilainya adalah 4 Bapak Ibu ya. Kalau nilainya 3, bahasa yang digunakan mudah dipahami tetapi teks presentasinya panjang namun padat. Ini nilainya 30 Bapak Ibu ya. Ya, ini tadi perbedaannya adalah di teksnya panjang tapi padat. Kalau nilai 2, bahasa yang digunakan mudah dipahami sama, tetapi teks presentasinya cukup panjang dan sedikit informasi. Ya, sudah panjang tetapi sedikit informasi. Ya, nilainya 2. Nilai 1, bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami, teksnya juga cukup panjang dan sedikit informasi. Nah, nilainya 1 Bapak Ibu. Nah, ini adalah kriteria penyampaian ya, 40% sendiri untuk bobotnya. Kemudian desain ya, desain ini 20% ya. Kalau kita ingin mendapatkan nilai maksimal 4, maka menggunakan 2 sampai 3 warna dominan dalam desain. Artinya warnanya itu lebih dari 1 ya, artinya lebih bervariasi. Menggunakan gambar yang berguna sebagai penyampaian pesan. Gambar yang berguna ini artinya apa? Gambar berguna ini adalah ilustrasinya itu sesuai, relevan ya dengan apa yang ada di isinya. Misalnya gambaran tentang siswa belajar, berarti nanti gambarnya itu adalah mungkin siswa sedang membaca, siswa sedang belajar di kelas dan sebagainya. Kemudian nilai 3 yaitu adalah menggunakan satu warna dominan dalam desain, menggunakan gambar namun kurang mendukung ya, artinya sudah ada gambarnya tetapi tidak relevan atau kurang relevan ya dengan dalam penyampaian pesan. Ini nilainya 3. Kemudian nilainya 2, menggunakan warna yang terlalu banyak dalam desain. Ini warnanya terlalu banyak. Ya, tidak menggunakan gambar ya, artinya hanya teks saja ya, kurang ada ilustrasi. Ya, ini nilainya 2. Nilai 1, tidak menggunakan variasi warna dalam desain, mungkin warnanya adalah monoton ya, warnanya hitam putih ya atau warna merah semua, kuning semua gitu ya. Tidak menggunakan gambar dalam desain, artinya hanya teks saja ya. Jadi sehingga kurang menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah desain 20%. Silakan Bapak dan Ibu kalau ingin mendapatkan nilai terbaik 4, Bapak Ibu harus perhatikan rubrik penilaian ini. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada sesi presentasi ya Bapak dan Ibu. Sesi presentasi ini ya nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Bapak Ibu terima kasih ya telah menonton ya. Bapak dan Ibu semoga nanti penilaiannya maksimal ya di ruang kolaborasi dan Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai maksimal, lulus dengan baik ya.
Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan di-subscribe bagi yang belum ya, bagi yang sudah terima kasih, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.